Mudah-mudahan teman-teman kita yang lagi sakit mudah-mudahan cepat sembuh. Untuk kalian sekarang ingat harus bisa jaga kesehatan. Jangan sampai kalian juga tertular atau jangan sampai kalian juga sakit. Oke, masih semangat? Masih semangat? Masih. Berdiri. Tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas. Hembuskan. Segar. Segar. Ada yang masih ngantuk? Masih ngantuk? Enggak. Kalau enggak silakan duduk kembali. Siap ya belajar. Pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang interaksi sosial asosiatif. Ada yang masih tahu tentang interaksi sosial asosiatif? Pengertiannya? Interaksi yang sifatnya positif dan ya. pada persatuan. Interaksi yang sifatnya positif dan mengarah pada persatuan. Terus bentuk-bentuk dari interaksi sosial asosiatif. Kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Iya, bentuk-bentuknya ada 4. Yang pertama kerjasama, lalu yang
tidak. Kalau bagus berarti kalian masih ingat tentang interaksi sosial asosiatif. Oke, lanjut materi selanjutnya, yaitu kita akan membahas tentang interaksi sosial disosiatif. Kalau kemarin kita membahas tentang interaksi sosial asosiatif yang sifatnya positif, nah sekarang kita bahas tentang disosiatif. Pengertian atau materi pada interaksi sosial disosiatif ini berada pada kompetensi dasar yang pengetahuannya menganalisis interaksi sosial dalam ruang dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, ekonomi dan budaya dalam nilai dan norma serta kelembagaan sosial budaya. Untuk keterampilannya menyajikan hasil analisis tentang interaksi sosial dalam ruang dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, ekonomi dan budaya dalam nilai dan norma serta kelembagaan sosial budaya. Tujuan pembelajarannya melalui model problem based learning. Nanti kalian diajukan untuk bisa berperan aktif. Kalian mampu nantinya menganalisis pengaruh interaksi sosial disosiatif terhadap kehidupan sosial masyarakat dengan tepat. Lalu yang kedua, tujuannya menemukan solusi pemecahan masalah pengaruh bentuk interaksi sosial disosiatif terhadap kehidupan sosial dengan benar. Lalu yang ketiga, mempresentasikan laporan hasil diskusi tentang interaksi sosial disosiatif di depan kelas dengan benar dan bertanggung jawab. Lalu manfaat dari mempelajari interaksi sosial disosiatif ini, yang pertama, mengetahui contoh interaksi sosial disosiatif di lingkungan masyarakat. Lalu yang kedua, mencari solusi dari contoh interaksi sosial disosiatif. Nah, itu manfaat dari mempelajari materi tentang interaksi sosial disosiatif. Nah, sekarang Ibu ada soal pretest. Kalian kerjakan soalnya, nanti bisa untuk mengukur pembelajaran kita hari ini.
sifatnya apa? Negatif, ya. Interaksi sosial ini mengarah pada hal-hal yang perpecahan. Sifatnya adalah negatif. Jadi interaksi sosial disosiatif ini sifatnya adalah negatif dan mengarah pada perpecahan. Contoh lain lagi kemarin yang terjadi pada bulan Oktober yang berada di Sukabumi, terjadi tawuran antara siswa SMK yang ada korbannya satu orang, langsung mati di tempat, itu terkena bacok di bagian paha dan tangan. Terjadi tawuran pada jam 1 dini hari. Nah, coba ada dampaknya tidak dari tawuran? Ada dampaknya apa yang pertama? Dampaknya apa yang pertama? Adanya korban. Dari adanya tawuran bisa saja korbannya bukan dari anggota tawuran tersebut, bisa saja dampaknya itu kepada masyarakat, terganggu masyarakat yang dekat. Kan tawuran nggak mungkin kan diam-diam, tapi bisa saja mengganggu aktivitas masyarakat atau bisa saja merusak fasilitas-fasilitas umum. Nah itu dari contoh dari tawuran, contoh dari interaksi sosial. Lalu itu jelaskan sedikit tentang interaksi sosial disosiatif. Jadi interaksi sosial disosiatif ini terbagi menjadi 3. Yang pertama persaingan, yang kedua kontroversi, yang ketiga ada konflik. Sekarang kita lanjut ke pengerjaan LKPD. Nah, nanti di LKPD di sini ada gambar-gambar. Kalian amati dulu gambar-gambarnya. Lalu ada aktivitas-aktivitas kelompok. Ada aktivitas 1, ada aktivitas 2, dan ada aktivitas 3. Nah, kalian coba kerjakan bersama kelompok. Nanti akhirnya atau nanti di akhir kita presentasikan. Nah, jika ada yang kurang jelas tentang LKPD, boleh kalian
Iya. Hasil diskusi kelompok kami gitu. Terus yang ini cuma di satu. Materinya tulis di sini bahan aja. Kalau tak ini diskusi kelompok. persaingan. Yang pertama, mempererat persatuan. Yang kedua, meningkatkan. Nah, itu boleh dampak positif. Kalau nggak ada jalan-jalan di sini, nggak apa-apa. Terus yang kedua, kontravensi. Baut-baut, contohnya, kebencian, adanya kebencian. Nah, boleh contohnya dari dampak
tadi mengganggu orang-orang yang sedang tawuran, itu juga mengganggu masyarakat jadi terganggu dengan adanya tawuran. Iya.
kelompok 2 lalu kelompok 4. 3. Yang 1, 4, 2, 3. Silakan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya tentang interaksi disosiatif. Lembar aktivitas 1.1 ada 3 gambar. Gambar pertama ialah persaingan tarik tambang. Adalah pengertiannya dari persaingan ialah proses interaksi sosial yang saling bersaing antar satu pihak dengan pihak lain tanpa ada ancaman atau kekerasan untuk mencapai tujuan tertentu. Gambar kedua ada aksi tawuran, yaitu proses interaksi sosial di mana usaha individu atau kelompok untuk memenuhi tujuan tertentu dengan cara menentang pihak lawan melalui ancaman. Di gambar ketiga ada pembelian, yaitu sikap menentang dengan tersembunyi supaya tidak terdapat perselisihan terbuka atau proses sosial dengan tanda ketidakpastian, keraguan, penolakan, dan penyangkalan dengan tidak diungkapkan secara terbuka. Di lembar aktivitas 1.2 ada pengumpulan materi. Penjelasan materi dari gambar yang pertama, yaitu gambar tentang tarik tambang. Persaingan antar kelompok dengan kelompok lain. Dampaknya bisa bersama-sama saling menguatkan demi mencapai tujuan bersama, mengutamakan kekompakan juga. Sumber materinya hasil diskusi. Dari gambar yang kedua ada aksi tawuran. Keadaan perbedaan antar kelompok yang semakin tajam yang menyebabkan terjadinya amarah dan rasa benci yang membuat timbulnya tindakan untuk melukai pihak lain. Dampak negatifnya mengganggu aktivitas masyarakat, merusak fasilitas umum, adanya korban. Sumber materinya hasil diskusi. Dari gambar ketiga ada pembulian, yaitu rasa tidak suka kepada seseorang yang disembunyikan, tetapi rasa tersebut diungkapkan dengan cara menyakiti orang tersebut. Dampak negatifnya ada rasa tidak nyaman, tidak percaya diri, rasa takut, juga merusak mental. Sumber materinya hasil diskusi. Lembar aktivitas ketiga ada bentuk interaksi sosial disosiatif, yaitu yang pertama persaingan. Contohnya perlombaan Agustusan. Pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat, menumbuhkan sikap kebersamaan, saling melengkapi kekurangan antara keluarga dan masyarakat. Upaya pemecahan masalahnya, dipersiapkan dulu susunan acaranya supaya tidak terjadi permasalahan. Terus yang kedua ada bentuk interaksi sosial konflik. Contohnya para buruh pabrik di Jakarta melakukan demonstrasi atas kebijakan kesejahteraan buruh di Indonesia tepat pada hari ulang tahun buruh. Pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat, terjadinya perbedaan kepentingan. Upaya pemisahan masalahnya dengan cara bermusyawarah. Di gambar ketiga ada kontroversi. Contoh kegiatannya, satu kelas yang tidak setuju dengan rencana pemilihan ketua kelas. Pengaruhnya berdampak pada perkembangan psikologis pelajar dan seperti membentuk kepribadian yang penuh dengan tindak kekerasan. Upaya pemecahan masalahnya dengan cara bermusyawarah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Lalu kelompok 4, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi tentang interaksi sosial disosiatif. Lembar 1.1. Yang pertama ada perlombaan tarik tambang antar kelompok. Yang kedua aksi tawuran siswa dengan siswa. Yang ketiga bullying.
Lembar aktivitas 1.2 yang pertama, persaingan antar kelompok yaitu tarik tambang. Dampak positifnya mempererat persatuan dan menjalin silaturahmi. Sumber materi hasil diskusi kelompok 4. Yang kedua adalah aksi tawuran. Dampak negatifnya adalah permusuhan dan kebencian. Hasil diskusi sumber materi hasil diskusi kelompok 4. Yang ketiga, bullying. Dampak negatifnya dampak negatifnya adalah kebencian dan permusuhan. Hasil diskusi kelompok 4. Yang ketiga, lembar 1.3. Yang pertama, persaingan. Contohnya sepak bola. Pengaruh terhadap kehidupan masyarakat menumbuhkan sikap kebersamaan, saling melengkapi kekurangan dan kekeluargaan antar sesama anggota masyarakat. Upaya pemecahan masalah dengan cara silaturahmi. Yang kedua adalah aksi tawuran, yaitu yang kedua adalah pemilihan KM, upaya pemecahan masalah dengan cara bermusyawarah. Yang ketiga konflik, berdampak pada perkembangan psikologis pelajar dan masyarakat, seperti membentuk kepribadian yang penuh dengan tindak kekerasan. Upaya pemecahan masalah dengan cara saling mengerti dan saling melengkapi satu sama lain. Sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Lanjut kelompok 2. Alia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang interaksi sosial disosiatif. Lembar aktivitas 1.1. Gambar ke-1 tentang anak yang sedang mencari tambang. Gambar kedua, tawuran antar pelajar. Gambar ketiga, anak yang dibully oleh teman-temannya. Lembar aktivitas 1.2. Penjelasan materi. Yang ke-1, kontroversi. Dampaknya, hilang rasa kepercayaan, adanya rasa tidak nyaman, kebencian, ketidakpuasan, dan rasa takut. Sumber materi dari bahan ajar. Gambar kedua, penjelasan materi yang kedua tentang persaingan. Dampaknya, lebih percaya diri, bisa lebih pandai dalam menghadapi persaingan, dan berusaha lebih baik lagi. Sumber materinya dari bahan ajar. Yang ketiga, penjelasan materi tentang konflik. Dampaknya, jatuhnya korban, rusaknya fasilitas umum, terjadinya perubahan kepribadian. Sumber materi diskusi kelompok. Lembar aktivitas 1.3. Bentuk interaksi sosial disosiatif yang ke-1, persaingan. Contoh kegiatannya, kompetisi bola voli. Pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat, menumbuhkan sikap kebersamaan, saling melengkapi kekurangan, dan kekeluargaan antar sesama anggota masyarakat. Upaya pemecahan masalahnya, mengganti tujuan supaya tidak terjadi konflik. Yang kedua, bentuk interaksi sosial disosiatif, kontroversi. Contoh kegiatannya, rasa benci pada teman. Pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat, berdampak pada ketidaknyamanan pada diri seseorang. Upaya pemecahan masalahnya dengan cara bermusyawarah. Yang ketiga, bentuk interaksi sosial disosiatif, konflik. Contoh kegiatannya tawuran. Pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat, berdampak pada perkembangan psikologis pelajar dan masyarakat, seperti membentuk kepribadian yang penuh dengan tindak kekerasan. Upaya pemecahan masalahnya, diajak bermusyawarah dan berdamai. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri opas lagi ke kelompok 2.
sedang tawuran pelajar antar pelajar. Yang ketiga, salah satu teman yang dibully oleh teman sekelasnya. Dalam lembar aktivitas kedua, dalam gambar 1, penjelasan materi persaingan. Dampaknya lebih percaya diri dan lebih semangat untuk memenangkan lomba. Sumber materinya dari buku paket halaman 112. Dari gambar kedua, penjelasan materi tentang konflik. Dampaknya banyaknya korban dan terjadinya perubahan kepribadian. Sumber materinya hasil diskusi kelompok. Yang ketiga, penjelasan materi tentang kontravensi. Dampaknya adanya rasa takut dan menimbulkan rasa kebencian. Sumber materinya dari bahan ajar. Dalam lembar aktivitas ketiga, ada bentuk interaksi sosial disosiatif tentang persaingan. Contoh kegiatannya, tarik tambang dan bola basket. Pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat, menumbuhkan sikap kebersamaan, saling melengkapi kekurangan dan kekeluargaan antar sesama anggota masyarakat. Upaya pemecahan masalahnya, mengadakan kejadian agar tidak menimbulkan permasalahan. Yang kedua, konflik. Contoh kegiatannya, tawuran atau perang di Palestina. Pengaruhnya, adanya korban di masyarakat dan merusak fasilitas masyarakat. Upaya pemecahan masalahnya dengan cara bermusyawarah. Yang ketiga, ada kontravensi. Contoh kegiatannya, membuli antar teman, perasaan tidak suka pada orang tapi masih terlihat tersembunyi. Pengaruhnya berdampak pada perkembangan psikologis pelajar dan masyarakat seperti membentuk kepribadian yang penuh dengan tindak kekerasan. Upaya pemecahan masalahnya mengadakan kumpulan antar kelas. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan lagi untuk kelompok 3. Nah, itu hasil presentasi dari tiap kelompok. Mungkin berbeda-beda ya. Tadi contoh-contohnya ada yang menyebutkan contoh-contoh tentang interaksi tentang persaingan, kontravensi dan konflik juga. Semua contoh-contohnya sangat berbeda. Terus dalam upaya pemecahan masalahnya pun dari tiap kelompok itu berbeda-beda. Baik, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Kita lanjut. Ibu akan berikan lagi penguatan materi tentang interaksi sosial disosiatif. Jadi interaksi sosial disosiatif itu bentuknya ada 3. Yang pertama adalah persaingan. Lalu yang kedua adalah kontraversi, yang ketiga konflik. Pertama kita akan membahas tentang persaingan atau kompetisi. Tadi contohnya seperti ada kompetisi tarik tambang. Lalu ada kompetisi sepak bola. Terus ada kompetisi apa lagi? Bola voli, basket. Itu termasuk ke dalam kompetisi. Fungsi dari kompetisi yang pertama mengasah sifat kompetitif. Lalu yang kedua, sumber penemuan baru. Yang ketiga, alat untuk menseleksi. Yang keempat, menghasilkan pembagian kerja yang efektif. Boleh ini dari fungsi dari persaingan atau dari kompetisi. Lalu hasil dari persaingan atau kompetisi yang pertama, membentuk kepribadian seseorang. Berarti ini mah untuk kalau hal-hal yang positif bisa membentuk kepribadian yang baik. Kalau kita tadi contohnya seperti tawuran atau perasaan tidak suka, nanti akan timbul sifat negatif. Lalu hasil yang kedua, kemajuan dalam masyarakat. Yang ketiga, solidaritas kelompok. Yang keempat, disorganisasi. Nah, ini contoh dari kompetisi sepak bola. Kalau ini mah para pengusaha. Yang ini contoh dari persaingan di masyarakat dari faktor ekonomi. Sebenarnya persaingan ini terbagi menjadi 2. Yang pertama ada persaingan individu, yang kedua ada persaingan kelompok. Kalau persaingan individu ini contohnya para pengusaha tidak berkelompok kan, mereka membentuk suatu perusahaan sendiri bagaimana bersaing dengan pengusaha
lain. Lalu kalau sepak bola tidak mungkin kan bermain sendiri, berarti ini termasuk ke dalam kompetisi kelompok. Lalu yang ketiga ada contoh persaingan di masyarakat, ini jadi pedagang-pedagang di pasar. Lalu yang kedua bentuk interaksi disosiatif adalah kontravensi. Ini contohnya adalah bersifat agak tertutup dan rahasia. Biasanya terjadi pada wanita ini yang suka berbisik-bisik di belakang. Di depan mah baik-baik saja, tapi ketika di belakang dia menjelek-jelekan. Nah, itu termasuk ke dalam kontravensi. Ada yang suka seperti itu di sini? Ada. Siapa, Bella? Ah, Mila. Kita suka seperti itu. Jangan ada lupa ya. Soalnya kontravensi ini termasuk ke dalam yang negatif, berarti jelek. Ada di depan masih dari yang punya, kalian berbicara bagus, tapi di belakang membicarakan yang jelek. Lalu yang kedua, lawan diserang secara psikologis. Contohnya tadi bullying. Itu si itu mah gendut, si itu mah hitam, atau si itu mah gimana? Nah, itu termasuk ke dalam lawan diserang secara psikologis. Lalu wujudnya bisa memfitnah, memaki, menyebarkan berita hoax. Lalu yang keempat adanya perasaan tidak suka, perasaan benci kepada seseorang, itu termasuk ke dalam kontravensi. Contoh-contohnya lihat, ini dari perusahaan bisa saja di sini membicarakan atau berbisik di belakang. Bentuk yang ketiga adalah konflik. Dari konflik ini terjadi perbedaan, bisa saja terjadi perbedaan paham atau perbedaan ide, perbedaan kepentingan. Dari tawuran tadi, dari tawuran yang ibu jelaskan tadi tentang tawuran pelajar di Sukabumi, konfliknya atau masalahnya hanya masalah sepele. Ketika di jalan, mereka diteriaki kata-kata kotor. Lamun kotor berarti menyebutkan hewan-hewan. Nah, perasaan tidak suka lalu bilang ke kelompoknya, lalu terjadilah tawuran. Terus perbedaan sistem nilai dan norma. Lalu yang terakhir perbedaan kebudayaan atau perubahan sosial. Nah, ini contoh dari konflik tawuran. Ya udah, materi tentang interaksi sosial disosiatif. Ada yang bisa menyimpulkan dari materi atau pelajaran kita hari ini? Coba acungkan tangan. Coba Bella coba bantu ibu simpulkan tentang pelajaran yang tentang materi yang kita pelajari hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Berdiri, Bel. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kesimpulannya, bentuk interaksi sosial disosiatif lebih mengarah kepada perpecahan baik individu atau kelompok, dan bentuk-bentuk dari disosiatif meliputi persaingan atau kompetisi, contohnya kompetisi sepak bola. Kontravensi, contohnya perasaan tidak suka kepada orang lain tetapi tersembunyi. Dan pertentangan atau konflik, contohnya tawuran. Ya. Ada lagi yang mau menyimpulkan tentang materi? Iya, boleh. Nadia. Jadi kesimpulannya, bentuk interaksi sosial asosiatif ini sifatnya itu negatif dan lebih mengarah pada pertentangan baik antar individu maupun antar kelompok. Adapun bentuknya meliputi persaingan, kontravensi, dan pertentangan atau konflik. Persaingan ialah bersaing mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan tanpa menggunakan ancaman dan kekerasan. Misalnya bersaing untuk mendapatkan ranking 1. Yang kedua, kontravensi ialah suatu perasaan tidak suka tapi disembunyikan. Yang ketiga, pertentangan, yaitu proses sosial yang dilakukan individu atau kelompok demi mencapai tujuannya disertai dengan paksaan atau kekerasan yang bisa terjadi akibat adanya perbedaan. Sekian.
Terima kasih buat Bella dan Nadia. Beri tepuk tangan dong. Materi atau kesimpulan dari teman-teman tentang materi interaksi sosial disosiatif. Jadi kesimpulannya, interaksi sosial disosiatif ini terjadi apabila seorang atau kelompok melakukan interaksi mengarah pada konflik, merenggangkan solidaritas kelompok. Bentuk-bentuk interaksi sosial disosiatif ini ada 3 ya. Tadi yang pertama persaingan atau kompetisi, yang kedua kontravensi, yang ketiga adalah konflik. Pengertian dari persaingan yaitu suatu pihak yang berusaha untuk mengalahkan pihak lain agar mencapai sesuatu yang diinginkan. Tadi kalau kita sepak bola memperebutkan piala, lalu di kelas ada juga persaingan untuk memperebutkan ranking 1. Lalu yang kedua ada kontravensi, dapat dilihat dengan timbulnya gejala-gejala ketidakpastian pada diri seseorang atau pada sebuah rencana, perasaan tidak menyenangi yang tersimpan dalam hati, kebencian atau keraguan-keraguan kepada kepribadian seseorang. Contohnya ada yang terpilih ketua kelas, tapi ada yang tidak suka pada ketua kelas tersebut. Nah, timbul rasa benci, rasa tidak suka ketika di depan di kelas kalian biasa, tapi di belakang menjelek-jelekan nama si ketua kelasnya si A, kita abdi wae. Nah, itu termasuk ke dalam kontravensi. Lalu yang ketiga adalah konflik, bisa diartikan sebagai percekcokan, perselisihan atau pertentangan. Tadi contohnya adalah tawuran atau juga bisa perang di Palestina. Nah, itu termasuk ke dalam konflik. Kalau perang itu termasuk ke dalam konflik internasional. Nah, konflik juga atau tawuran bisa terjadi akibat ketidaksamaan pemahaman atau perbedaan pemahaman, perbedaan ide atau ketidaksukaan seperti tadi di Sukabumi. Nah, di Sukabumi tawuran itu akibat dari ucapan yang tidak mengenakan atau dari ucapan-ucapan kotor. Nah, itu termasuk ke dalam konflik. Nah, itu materi atau pelajaran yang kita bahas saat ini. Gimana, mengerti? Mengerti? Ada soal pretest tentang materi yang kita sudah bahas. Post-test tentang materi yang sudah kita bahas. Untuk soalnya silakan kerjakan kalian soal post-testnya. Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan soal post-test. Jangan lupa kasih nama kalau kelas.
tadi contoh-contoh dari interaksi sosial. Yang pertama, kalian tidak terjerat kepada tawuran. Terus materi selanjutnya yang akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang yaitu tentang lembaga sosial terhadap kehidupan sosial, ekonomi dan budaya. Mungkin segitu pertemuan pada kali ini. Sebelum Ibu menutup pembelajaran, silakan KM untuk dipimpin doanya terlebih dahulu. Maka Dewi adalah Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.